Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda dengan NIM 2303046 dari RMIKA. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian proposal saya dengan judul Gambaran Ketepatan Kode Diagnosis Diabetes Mellitus berdasarkan ICD-10 di Rumah Sakit X. Adapun latar belakangnya yaitu rekam medis memiliki peran penting dalam dokumentasi rekam diagnosis dan pengambilan keputusan medis. Salah satu tugasnya adalah melakukan pengkodean diagnosis menggunakan sistem ICD-10. Ketepatan kode diagnosis sangat penting karena mempengaruhi kualitas data, klaim pembiayaan, dan statistik kesehatan. Diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronis yang banyak ditemukan di rumah sakit dan memiliki klasifikasi kode yang kompleks dalam ICD-10, yaitu E10 sampai dengan E11. Berdasarkan data di Rumah Sakit X, terdapat 347 kasus diabetes mellitus pada tahun 2021. Namun masih banyak ditemukan ketidaktepatan dalam pemberian kode diagnosisnya, karena kode diagnosis diabetes mellitus harus akurat agar sesuai dengan ICD-10. Bagaimana kegiatan utama rekam medis, yaitu kualifikasi, diagnosis, ketepatan kode diagnosis penting untuk kualitas data kesehatan. Adapun rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu bagaimana ketepatan kode diagnosis diabetes mellitus berdasarkan ICD-10. Tujuan umum, mengetahui ketepatan kode diagnosis diabetes mellitus. Tujuan khusus, mengetahui presentasi ketepatan. Kedua, mengetahui faktor penyebab ketidaktepatan. Adapun manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis, menambah wawasan mahasiswa dan penulis. Kedua, manfaat praktis, evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Adapun tinjauan teori, yaitu 1. Rekam medis. Rekam medis adalah dokumen identitas, pemeriksaan, dan pengobatan pasien. Memiliki nilai administrasi, hukum, pendidikan, penelitian, dan dokumentasi. Kedua, ICD-10. ICD-10 atau International Classification of Disease 10 tahun revision adalah sistem klasifikasi penyakit dari WHO yang digunakan untuk mengkode diagnosis secara internasional. ICD-10 memudahkan pencatatan, pelaporan, dan analisis data kesehatan. Kode ICD-10 terdiri dari kombinasi huruf dan angka, misalnya E11.2 untuk diabetes mellitus dengan komplikasi ginjal. Sistem ini sangat penting untuk memastikan ketepatan dokumentasi rekam medis dan mendukung klaim, statistik kesehatan, serta pengambilan keputusan klinis. Ketiga, coding diagnosis. Coding diagnosis adalah proses mengubah diagnosis dari dokter menjadi kode alfanumerik menggunakan sistem klasifikasi seperti ICD-10. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pencatatan dan analisis data medis. Keempat, kategori diabetes mellitus ICD-10. Dalam ICD-10, diabetes mellitus diklasifikasikan pada kode E11 sampai dengan E14 dalam bab 4, penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik. Setiap kode menunjukkan jenis DM dan komplikasinya. Kelima, diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan hiperglikemia atau kadar gula darah tinggi akibat gangguan produksi dan kerja insulin dalam tubuh. Menurut WHO, diabetes mellitus terjadi ketika pankreas tidak cukup memproduksi insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Hal ini menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah yang dapat merusak organ tubuh seperti mata, ginjal, saraf, dan pembuluh darah. 6. Komplikasi diabetes mellitus terbagi 3, yaitu akut,
hipoglikemia, ketoasidosis, hiperosmolar. Kedua, mikrovaskuler, nefropati, retinopati, neuropati. Ketiga, makrovaskuler, penyakit jantung, stroke dan arteri perifer. 7. Pencegahan dan pengobatan diabetes mellitus. Adapun pencegahannya yaitu pola makan sehat, olahraga, tidak merokok, dan cek gula rutin. Pengobatannya edukasi, terapi nutrisi, olahraga, obat-obatan, dan pemantauan mandiri. Kedelapan, SPO coding terbagi menjadi 5, yaitu baca lengkap rekam medis, pastikan tulisan diagnosis jelas, klasifikasi dan memberi kode ICD-10, validasi ulang kode, dan yang terakhir masukkan ke formulir rekam medis pasien. Adapun desain penelitian. 1. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ketepatan pengkodean diagnosis diabetes mellitus berdasarkan ICD-10. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui presentasi dan presentasi ketepatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan permasalahan penelitian. Jumlah populasi yaitu 347 berkat rekam medis pada tahun 2021. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dan dianggap mewakili keseluruhan populasi. Jumlah populasinya yaitu 184 berkas pada tahun 2024. Adapun jenis pengumpulan data yaitu data sekunder atau dokumentasi. Instrumen penelitian terbagi 2, yaitu instrumen variabel ketepatan kode diagnosis diabetes mellitus. Kedua, instrumen faktor penyebab ketidaktepatan kode diagnosis diabetes mellitus. Demikian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.